Hai. Oke, balik lagi ke Mulai Bersuara di Amanat Institute bareng aku Viara Rahmawati, salah satu tim sosial medianya Amanat Institute. Kali ini kita bakal membahas tentang sesuatu yang cukup dangerously tapi insya Allah healthy, yaitu tentang ganja. Oke, nah kita ini sekarang ini bakal ngomongin ganja bareng Yohan Misero. Kita sambil nunggu Mas Yo-nya, aku manggilnya Mas Yo, aku bakal bacain backgroundnya Mas Yohan. Kenapa sampai dia dipilih untuk menjadi narasumber di Mulai Bersuara atau di IG Live kita hari ini. Oke? Oh ini nih udah nih. Ntar ya, aku mau Oke. While we are waiting for Mas Yohan joining our conversation, aku bakal baca. Pertama adalah, Mas Yo, aku lagi mau bacain background lo dulu. Hold on ya. Yang pertama Lanjutkan. Mas Yohan. Oke, lanjutkan. Gaskan. Pertama, dia adalah seorang pemerhati kebijakan nafsa. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa bedanya nafsa sama nafsu, bisa tonton IG Live ini. Terus beliau juga punya pengalaman selama 1 tahun bekerja sebagai advokasi koordinator di Aksi Keadilan Indonesia. Kemudian menjadi drug policy analyst di LBH Masyarakat Community Legal Aid Institute. Wah, apa nih bedanya Amanat Institute sama Community Legal Aid Institute? Kemudian jadi content writer di Lingkar Ganja Nusantara. Lu nulis pakai ganja atau kayak gimana? Atau lu nulis sambil ngeganja? Gua nulis soal ganja, tolong ya. Nulis soal jangan sampai abis selesai IG Live kita didatengin Bener. BNN. Betul. Ini apartemen lagi baik-baik aja ya. Natalan ya. Natalan bentar lagi ya. Iya. Gitu, wadah-wadah aja. Oke, kemudian di sisi pendidikan, Mas Yohan ini backgroundnya adalah Bachelor Hukum, Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan gelar S2-nya baru saja dari School of Government and Public Policy. Dan untuk sedikit pengalaman kerja yang lainnya, beliau adalah seorang visiting fellow di US Department. Dia datang ke Iowa. Lu ngapain ke sana? Lu jualan ganja atau apa? Nanti aja gue luruskannya ya. Nanti diluruskan ya. Ini biar viral awalnya. Betul. Gue IG Live sama residivis. Dan beliau juga pernah menjadi case work volunteer di Reprieve di hak asasi manusia, kemudian pernah juga di drug law case work di TBHIV tentang masalah HIV juga, dan di Transnational Institute tentang hak asasi manusia. Jadi emang kalau ngomongin ganja itu nggak cuman sebagai narkoba, tapi sangat luas gitu. That's why lo dengan berbagai macam background lo ini akhirnya lo milih drug as like your priority or apa gitu namanya. Nanti aku coba bakal nanya kenapa dari seluruh jenis hukum, karena lu ada Bachelor of Law, kenapa lu tertarik sama ganja in spesifik atau nafsa in general? Why? Ya. Atau ada yang pengen lu salah, kayaknya gue bukan lulusan UI deh gitu. Pertama-tama terima kasih Viera dan seluruh kawan-kawan di Amanat Institute karena sudah mau membuka ruangnya untuk diskusi-diskusi seperti ini. Saya yakin tidak mudah untuk kemudian menerjang mungkin stigma juga, ngapain sih ngomongin hal-hal kayak gini di soal persoalan-persoalan ganja atau narkotika, nafsa dan lain sebagainya, ketika banyak hal lain yang mungkin lebih aman untuk dibicarakan gitu. Tapi di sisi lain saya juga paham bahwa persoalan nafsa, mungkin ganja secara spesifik itu seksi juga, orang pengen tahu tapi informasinya nggak luas dan lain sebagainya. Jadi keberaniannya tetap saya apresiasi. Saya mungkin ini aja tadi saya nggak pernah kerja di TNI, di Transnational Institute, tapi mereka pernah punya acara, terus saya ikut. Saya tahu Mbak Viera lihat dari LinkedIn saya yang kurang rapi itu, nanti saya rapikan ya Mbak Viera ya. tapi yang lainnya benar, yang TBH HIV juga saya juga cuma datang 3 hari doang. Dia bikin acara di Afrika Selatan terkait juga narkotika dan hukum pada saat itu.
Oke. Nah, tapi sebelum saya ngomongin kerjaan dan lain-lainnya, tadi pertanyaannya Mbak Viera cukup ini ya, cukup cukup penting juga. Mungkin banyak orang yang nggak ngerti kenapa sih eh, orang-orang mau memberikan waktunya untuk membicarakan narkotika, hukum dan kebijakannya gitu ya. Kalau saya secara spesifik dimulai dari penasaran sih. Saya tahu bahwa ini kalau orang FAW dengar mungkin agak marah atau kesal sama saya, tapi harus diakuin bahwa narkotika dan kampus manapun saya yakin itu nggak bisa lepas gitu. Saya yakin di kampus sesoleh atau sekristiani apapun pasti ada narkotika di dalamnya. 5, 6, 10 orang mungkin dalam satu angkatan mungkin pernah bersentuhan dengan narkotika. Dan itu saya pikir wajar aja. Dalam artian anak muda, pencarian, pengen tahu ini, pengen tahu itu, dan lain sebagainya. Nah, waktu zaman saya masuk itu tahun 2009, dan di tahun itu juga ada undang-undang baru tentang narkotika, yakni Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, saya kemudian menyaksikan dan kalau boleh mengaku juga sedikit terlibat gitu ya, melihat banyak teman saya juga dan saya sendiri berkenalan dengan narkotika gitu. Tapi kemudian saya nggak berhenti di situ. Oh, begini ya gitu. Tapi saya kemudian cek juga polisinya, legalnya itu seperti apa sih gitu. Terus begitu sangat mengejutkan buat saya untuk mengetahui bahwa menggunakan narkotika itu by law itu diancam sampai, untuk penggunaan saja secara spesifik ya, itu diancam sampai 4 tahun penjara. Nah, problemnya adalah orang itu tidak mungkin ingin menggunakan narkotika dan tiba-tiba narkotika ada di tanganku, langsung bisa digunakan. Tidak seperti itu gitu kan. Anda harus melakukan aktivitas-aktivitas terlebih dahulu. Beberapa aktivitas itu diantaranya membeli, menguasai gitu. Paling nggak kan kita harus megang dulu. Nah, megang narkotika itu ancamannya 4 to 12 years, 4 sampai 12 tahun penjara gitu ya. Nah, kalau misalnya dan kemudian untuk mendapatkan kan tidak kemudian tiba-tiba kita jalan-jalan di balik fakultas hukum terus ada ganja di bawah terus kita pungut, kan kita harus membeli ya kan. Nah, upaya membeli ini juga kalau saya tidak salah itu 4 to 15 years. Jadi 6 to 15 years, 6 sampai 15 tahun penjara. Yang artinya kalau saya waktu itu, dan ini bukan cuma saya aja sih, saya problem saya dan masa problematik saya dengan narkotika untungnya nggak terlalu lama. Tapi ada beberapa orang yang kemudian mungkin punya masalah yang lebih lama dan lain-lain. Itu bayangkan mereka misalnya lagi semester 1, semester 2, anaknya baru nyoba misalnya kayak gitu. Dia punya masa depan yang panjang sekali di depan dia. Dan suatu malam kemudian dia ketangkep lagi megang narkotika. Maka di titik itu, ini kalau nggak ada sogok menyogok dan lain sebagainya ya, di titik itu dia terancam 4 sampai 12 tahun penjara karena lagi megang narkotika. Jadi sarjananya nggak dapet, masa depannya hilang, waktu dia magang nggak ada, dia nggak bisa admin IG Live dan lain sebagainya. Jadi waktu-waktu dia untuk menjadi produktif, bertumbuh, belajar itu hilang hanya karena hukum yang ngelihat kalau orang bersentuhan dan dengan narkotika itu jahat gitu. Yang menurut saya sangat bermasalah gitu. Masalahnya kita nggak orang-orang ini kan sebenarnya anak-anak aja gitu, anak-anak muda yang ya kalaupun hal itu tidak disepakati oleh publik ya mungkin ada metode lain kemudian untuk mengatasi problem ini gitu misalnya. Kalau misalnya ada seseorang yang masih makan narkotika kan mungkin di sisi lain program pencegahannya BNN juga kita harus pertanyakan dia berhasil atau enggak kayak gitu-gitu kan. Ya macam-macam sih pertanyaan, tapi saya rasa penjara itu terlalu berlebihan untuk seseorang dan aktivitasnya untuk menggunakan narkotika, termasuk ganja diantaranya ya. Gitu. Oke, itu yang membawa saya kemudian ke sini. Oke, tadi menindaklanjuti dari omongan Mas Yohan, emang selain di penjara atau mungkin yang udah pasti kita rehabilitasi sih, ada nggak sih jenis hukuman lain yang dirasa cocok agar para pengguna atau yang pernah mencoba ini sebenarnya ya mereka bisa return ke community gitu loh. Iya. Tanpa stigma yang baik sekali. Kayak ini ya. Emang luar biasa adminnya Amanat Institute ini ya. Tidak salah.
Kalau misalnya ditanya tentang jenis yang lain, Pak, saya bicara yang existing aja di Indonesia saat ini. Cuman ada 2 dikotomi. Jadi kalau nggak bukan penjara, rehabilitasi. Cuman itu. Permasalahannya juga rehabilitasi ini, pertama kita tahu dengan segala hormat nih untuk kawan-kawan penegak hukum kita, tapi teman-teman suka nggak konsisten untuk kemudian menentukan orang ini tuh pemakai atau bukan. Mentang-mentang dia lagi megang, apa namanya, pasti dia dikenakan pasal-pasal pengedar gitu. Padahal dia harus ditilik, dia tuh pengguna aja atau emang mengedarkan gitu. Dan karena di beberapa belahan dunia lain, kalau kita menguasai narkotika di bawah jumlah tertentu, maka hukum memandangnya dia itu pengguna. Kita nggak perlu telusuri lah kalau cuma segitu yang dia pegang. Kayaknya mah pengguna gitu. Kita mending konsentrasi ke kasus-kasus yang lebih besar. Nah, kayak gitu. Nah, problemnya dikotomi yang lainnya ada masalah juga. Pertama, tadi penegak hukum tidak konsisten untuk melempar kawan-kawan pemakai narkotika atau nafza ke rehabilitasi. Di rehabilitasi pun sekarang punya banyak masalah. Sekarang organisasi saya, Aksi Keadilan Indonesia, itu kerap sekali menemukan setiap minggunya itu ada kasus orang diperas di rehabilitasi. Jadi jadi pemerasan itu seakan-akan berpindah dari kepolisian atau kawan-kawan BNN, itu oknum ya, itu berpindah ke tempat rehabilitasi yang sudah bekerja sama dengan oknum penegak hukum. Jadi seakan-akan dibawa oleh kawan-kawan penegak hukum ke rehabilitasi diminta uang lagi gitu. Jadi sekarang pemerasannya dilakukan oleh petugas rehab yang mana dulunya itu juga pemakai narkotika gitu. Jadi seakan-akan nggak punya rasa quote unquote persaudaraan gitu ya. Bahwa ada orang-orang, iya, anak muda yang juga pernah mengalami perjalanan yang sulit kayak lo, terus lo seakan-akan melupakan perjalanan itu dan kemudian saat ini saatnya aku meraih uang gitu, yang mana apa namanya adalah sebuah perasaan yang buat saya sih agak gimana gitu ya memandangnya. Kemudian untuk rehabilitasi, ya satu yang paling saya pengen sebutkan itu, kalau kita dengar kata rehabilitasi kita tuh langsung mikir pasti rawat inap, ya kan? Betul. Padahal nggak serta-merta. Orang itu problem adiksinya punya spektrum juga gitu. Ada yang kalau misalnya orangnya baru nyoba atau apa, ya belum tentu dia punya problem adiksi separah itu. Jadi mungkin rawat jalan aja udah cukup. Pokoknya secara konsisten ngobrol sama psikiater atau konselor udah cukup. Pokoknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali udah sufficient, kayak gitu. Nggak harus dia dirawat 3 bulan atau 6 bulan in-house sehingga dia hilang 1 semester dan lain sebagainya, atau terpaksa resign dari kantor dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang apa namanya, aku pikir perlu juga dipertimbangkan dalam kebijakan kita soal rehabilitasi. Oke, Mas Yo, ini ada sedikit pertanyaan. Kita sambil ngobrol sambil ada pertanyaan juga. Pasti. Yang pertama dari Damar Komodo nih, Mas. Namanya ini banget ya. Pasti dia dari Sumatera Utara, nggak mungkin. Oke, Komodo banget. Oke. Pertanyaannya adalah, Bang, lo kan pemerhati nafza nih. Lo pernah nyobain narkoba? Gue nggak usah bohong-bohong lah ya. Gue pernah gitu. Tapi kalau mau detailnya pengalaman gue seperti apa, kayaknya jangan di sini lah. Jangan itu. Arah diskusinya beda nanti gitu. Tapi kalau lu sangat penasaran, DM gue aja. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, buat Damar Komodo, kalau misalnya mau tahu lebih jauh tentang pengalaman seorang Johan Wisero menggunakan narkoba, tapi nggak ketangkep. Oke. Terus Bang, ada lagi nih dari Atas Haragi. Sebenarnya masyarakat umum dari sisi medis ya, walaupun dari sisi hukum, boleh nggak sih mengkonsumsi ganja dalam jumlah tertentu? Tidak mungkin, very unlikely. Why? Kalau misalnya mungkin, kalau pertanyaannya mungkin atau enggak, mungkin. Tapi yang lu perlu tahu, itu ilegal. Udah gitu aja. Jadi, apakah saat ini di Indonesia ada orang yang mengkonsumsi ganja untuk kebutuhan medis? Ada. Tapi apakah itu legal? Enggak. Apakah kalau misalnya dia ketahuan bisa ditangkap? Ya. Jadi, itu situasi hukum kita saat ini. Ganja sayangnya saat ini ada di golongan 1, jenis-jenis narkotika berdasarkan undang-undang narkotika ya, bersama banyak narkotika lain, heroin, opium, daun koka, kokain, amfetamin, dan lain-lain sebagainya, mushroom, psilocybin, kayak gitu-gitu. Problemnya adalah menurut undang-undang narkotika golongan 1 itu tidak boleh untuk pelayanan kesehatan, tidak boleh. Yang boleh itu cuma untuk diteliti.
Pertanyaannya kemudian ternyata tidak ada juga penelitiannya selama ini gitu ya. Sejauh ini tidak pernah bisa diakses publik kayak gitu. Dan kayaknya pun nggak, menurut saya sih nggak ada gitu. Kalaupun ada, kenapa nggak ditaruh di publik kan supaya kita bisa lihat. Iya sih. Nah, jadi itu jawabannya. Nggak bisa, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Kita juga sebenarnya, saya tahu teman-teman Lingkar Ganja Nusantara, teman-teman Yayasan Kreatif Nusantara itu terus mendorong gitu penelitian ganja di Indonesia. Sayangnya, kalau saya nggak salah, itu di salah satu dialog mereka terakhir dengan Kemenkes, salah satu yang diminta adalah untuk berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional terkait riset ganja ini. Problemnya adalah kemudian Badan Narkotika Nasional seakan menutup pintu soal ini. Nah, itu yang saya pikir perlu juga diklarifikasi oleh kawan-kawan BNN. Sebenarnya mereka mendukung nggak sih adanya ini? Penelitian paling nggak soal ganja dan untuk medis. Kita tahu bahwa di bulan Desember ini Komisi Narkotik Drugs di PBB itu mendeklasifikasi apa namanya ganja dari golongan 4 ke golongan 1. Jadi kalau di Indonesia kan ada 3 golongan, golongan 1, 2, 3. Di PBB itu ada 4 golongan, 1, 2, 3, 4. 4 nih paling parah, paling nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, ganja itu dipindahin dari 4 ke 1 supaya dia bisa dimanfaatkan untuk medis gitu ya. Nah, tapi kemudian kan pasti dikembalikan lagi ke otoritas negara-negara anggota, termasuk juga Indonesia dikembalikan lagi ke pemerintahnya mau seperti apa. Ini sekedar catatan aja bahwa ketika WHO pertama kali merekomendasikan perubahan penggolongan itu pada CND, itu polisi, BNN, dan lain sebagainya itu menyatakan bahwa Indonesia itu punya ganja yang berbeda berdasarkan penelitian dan segala macam. Nah, ketika diminta hasil penelitiannya, itu juga nggak keluar. Nah, ini saya bicara fakta aja, saya nggak mendeskripsikan. Tapi yang jelas mana penelitiannya? Kalau memang kayak gitu kita pengen tahu dong. Emang benar nggak sih ganja Indonesia itu beda sama yang lain? Kalaupun beda kita pengen tahu. Oh, ternyata pernah ada penelitiannya. Kalau pernah ada penelitiannya, kayak gimana sih mekanismenya, birokrasinya kan kita juga pengen tahu. Kan kita sipil juga pengen ikut terlibat dong membangun negara ibarat kayak gitu. Nah, ternyata itu juga nggak dikasih tahu. Ketika CND kemudian memutuskan, oke, ganja dan resin ganja dipindahkan dari golongan 4 ke golongan 1 untuk bisa dimanfaatkan secara medis, menurut saya yang perlu merespon sebenarnya kan Kementerian Kesehatan ya. Karena dia kan otoritas kesehatan di negara ini. Mungkin karena negara ini sedang disibukkan dengan sesuatu yang bernama COVID-19, maka perubahan golongan itu seakan-akan jadi bukan hal prioritas. Oke, saya paham. Tapi bahwa kemudian respon pertama tentang CND mengklasifikasikan ulang ganja itu datang dari kepolisian dan BNN membuat saya bertanya-tanya. Sebenarnya call atau otoritas untuk membicarakan tentang pemanfaatan medis sesuatu itu ada di Kemenkes atau penegakan hukum sih? Kok nafasnya seakan-akan polisi dan BNN ngerasa berhak gitu untuk ngomongin ini gitu. Seakan-akan Indonesia nggak perlu lah begitu-begitu. Kita kan lagi nggak ngomongin itu. Kita lagi ngomongin pemanfaatan medis sesuatu. Kenapa kawan-kawan kawan-kawan polisi dan kawan-kawan BNN ngerasa punya kepentingan untuk membicarakan itu gitu. Menurut saya yang paling punya kepentingan itu ya jelas Kemenkes sama patient groups, orang-orang yang punya kebutuhan untuk mengakses. Punya passion ke ganja bukan maksudnya? Iya. Jadi bukan orang-orang yang mengkonsumsi ganja per se semata-mata karena ganja, bukan itu. Tapi orang-orang yang memang selama ini membutuhkan tapi dihalang-halangi oleh undang-undang. Di sisi lain sulit juga memang ngomongin karena itu tadi ada ancaman hukum dan ancaman pidana ya gitu. Karena menguasai, memakai dan membeli aja bisa dipenjara gitu sih. Iya sih ya. Terus kan karena sekarang Kemenkesnya udah diganti ya. Ya, baru nih. Jadi kalau lo jadi menghindar karena sekarang Kemenkes background-nya adalah teknik fisika nuklir, mungkin lo langsung dibom atom. Tapi kalau ngomongin Menkes baru, harapan lo buat Menkes baru apa? Ini nakal-nakalan, saya nggak kenal orangnya. Tapi kan beliau mantan Dirut Inalum dan mantan Dirut Mandiri. Oke, clear ya. Sehingga saya punya keyakinan bahwa dia bisa ngelihat financial value dari ganja medis. Paling nggak, kalaupun dia nggak bisa lihat medicalnya, bahwa financial value-nya dia bisa lihat. Bahwa nanti kemudian yang dia harus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan lain-lain, termasuk juga mungkin BNN dan polisi untuk keamanan dan lain-lain. Tapi paling nggak
kita harus berjalan menuju apa yang sudah Thailand capai hari ini gitu. Bahwa mereka punya industri yang sudah dilihat oleh berbagai negara, valuasinya jutaan dolar, dan masa kita ketinggalan lagi dan lagi sih dari Thailand gitu sih. Setuju banget. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Thailand itu kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya Mas Yo. Jadi kalau punya gajah di bawah 10 kilogram atau 10 gram, still okay gitu. Dan kalau misalnya untuk medis itu udah dilegalkan, untuk diteliti juga boleh. Namun untuk rekreasional itu masih ada jumlah maksimum. Jika kalau di atas maksimum itu baru bisa mendapatkan hukuman. Tapi kalau di bawah is okay. Itu mungkin kayak tanda kutip ya, kayak ngerokok kali ya jatuhnya ya. Yeah. It's bad for your health, but ya ada nilai lain yang bisa diambil dari situ. Buruk untuk kesehatan kan jelas. Apakah ngerokok buruk untuk kesehatan? Iya. Saya mah nggak mau berdebat soal itu. Ngerokok buruk untuk kesehatan nggak? Betul. Minuman keras buruk untuk kesehatan nggak? Betul. Nah, apakah kedua hal itu pantas dipenjara? Kan enggak. Jadi buruk untuk kesehatan tidak sama dengan harus dipenjara. Ya maksudnya makan nasi kebanyakan juga diabetes, makan gorengan kebanyakan juga kolesterol. Ya kan kita nggak dipenjara untuk hal seperti itu. Kayak gitu aja sih, maksudnya ada logikanya. Saya lagi pengen cari tahu aja. Siapa tahu negara pengen berubah. Gue jadi ngebayangin tukang gorengan ditangkap di penjara. Kenapa? Karena lo udah menyebabkan banyak kematian gara-gara kolesterol. Karena lo gak goreng minyaknya pakai plastiknya sekalian. Wow, ya kan? Oke, next question Mas Yo. Ini dari Jody Satria nih. Bagaimana perempuan yang ketergantungan dengan narkotik? Apakah ada diskriminasi ketika menjalani persidangan ataupun proses rehabilitasi? Wah, parah. Wah, itu parah banget sih. Saya gimana ngomongnya? Pertama, saya bukan perempuan, jadi saya nggak bisa mengatasnamakan kawan-kawan perempuan mengenai nafsa. Tapi saya akan cerita aja yang saya tahu, oke? Apakah ada diskriminasi? Jelas. Salah satunya itu saya bisa lihat waktu saya ke Lido. Jadi saya punya kesempatan untuk ke Lido. Lido itu, kalau untuk teman-teman yang belum tahu, Lido itu salah satu rehabilitasi terbesarnya kawan-kawan BNN. Nah, itu beberapa tahun lalu ya. Paling nggak di saat itu kita bisa lihat bahwa perempuan itu bukan prioritas untuk rehabilitasi, paling nggak. Karena kalau cowok itu ada bangsalnya lebih besar, terus ada pembedaan umur untuk anak-anak sama untuk dewasa. Nah, untuk perempuan itu mau remaja sampai ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma itu satu tempat. Wow. Nah, untuk rehabilitasi itu udah tempat lebih kecil dan lain. Untuk rehabilitasi itu pertanyaannya kan untuk tingkatan umur, situasi psikologis beda, pendekatan yang harus dilakukan juga beda. Jangan sampai kemudian ada pertukaran pengetahuan yang tidak perlu dari yang lebih senior ke yang lebih junior, ya kan? Yang mana itu sering terjadi di tempat rehabilitasi maupun di penjara, ya kan? Nah, jadi saya pikir itu bisa salah satu contohnya juga. Kemudian hal yang lain misalnya, salah satu dokumen BNN itu menyebutkan bahwa karena penggunaan nafza perempuan itu sedikit, maka kita nggak perlu konsentrasi ke pemberian rehabilitasi untuk perempuan. Yang mana menurut saya adalah logika yang sangat keliru, karena sejujurnya pengguna perempuan itu jauh lebih hidden, tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena perempuan kan dipersepsikan harus menegakkan moral bangsa kan. Tegaknya moral sebuah bangsa itu ada di tangan perempuan, dikasih ke perempuan. Seakan-akan hal itu benar gitu. Kalau perempuan yang nggak benar nih, negara hancur moralnya gitu. Nah, padahal kan banyak alasan yang membuat seorang perempuan terpaksa menggunakan narkotika. Salah satu penelitian teman saya yang terakhir tuh menunjukkan ada satu perempuan karena dia harus kerja di pagi hari, terus dia punya beban domestik juga untuk ngurus keluarga di malam hari, jadi dia harus on dari pagi sampai malam. Pagi-paginya dia nyabu dulu gitu untuk punya energi melakukan itu semua. Jadi ada persoalan double burden yang nggak diatasin sama negara dari lama. Kemudian ketika dia mencari energi ke tempat lain, solusinya negara itu penjara gitu misalnya. Jadi banyak sekali sih. Jadi pemahaman kita tentang narkotika itu rendah, pemahaman kita tentang adiksi itu rendah, pemahaman kita tentang perempuan dan peran-perannya juga rendah, dan ketika kita membangun kebijakan atas banyak asumsi terkait hal ini, jatuhnya
berantakan, ya kan? Ya kan sekarang kita lagi ngomongin apa pembangunan kebijakan tuh evidence based gitu kan. Selama ini sih Indonesia kayaknya terutama di sektor narkotika ya, saya masih ngerasanya lebih heavy ke assumption based gitu ya. Oh iya sih. Ya, makanya adanya asumsi.co, nggak ada perspektif.co. Wow, nyebut brand lain tuh. Brand lain. Wow, oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih dari Kejodong. Oke, kenapa upaya pemanfaatan ganja untuk keperluan medis ataupun produksi susah dilakukan di Indonesia? Padahal kalau misalnya nih, ya ada oknum-oknum yang nyari duit, ini bukannya harusnya dilegalkan kan, karena memang duitnya lumayan gede loh di situ. Aduh, susah nih. Saya berusaha menghindari statement-statement yang asumtif lah ya. Tapi saya akan bilang gini aja. Pertama, karena ganja ilegal, maka sebenarnya impossible untuk filing paten di Indonesia, ya kan? Paten ganja itu impossible untuk ada di Indonesia. Impossible kan, maksudnya kalau kita mau produksi ganja sebagai obat, mestinya kan dipatenin dulu di Dirjen Hakik Kemenkumham. Baru kalau udah dapat izin boleh diproduksi, boleh disebarluaskan, distribusikan dan lain-lain. Ternyata udah ada paten ganja di Indonesia, didaftarkan oleh 2 perusahaan dari luar negeri yang saya nggak perlu sebut namanya, saya takut, ya kan? Ntar ITE salah lagi, ya kan? tapi saya ngelihat bahwa perjalanan ke arah sana itu ada, oke? Perjalanan Indonesia ke arah sana itu ada. Pintunya sedang dibuka. Contoh lain misalnya Omnibus Law. Omnibus Law itu ngerubah salah satu penanaman modal. Nah, undang-undang penanaman modal itu diubah berdasarkan Omnibus Law. Terus dibilang salah satu aspek yang diubah itu dia bilang dilarang untuk investasi di narkotika golongan 1. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya bilang, tapi investasi yang terkait itu nanti kita atur dengan peraturan presiden. Nah, menarik kan? Nah, saya nggak tahu. Ya, siapa tahu interpretasi hukum saya yang salah, ya kan? Saya mungkin bukan orang paling pintar di konteks hukum. Silakan kalau yang lebih pintar, saya pengen dengar juga. Tapi yang saya tahu nih, kalau misalnya dilarang, kenapa kemudian di ayat 2-nya dikasih kesempatan? Itu yang menurut saya aneh untuk Omnibus Law, penanaman modal dan ganja. Ada tanda-tanda kecil Indonesia mengarah ke sana. Tapi keinginannya memang yang tai. Kalau lu nggak bisa lihat medical value-nya, ayolah lihat financial value-nya. Walaupun dari sisi saya tetap pengen, kalaupun itu yang teman-teman government atau teman-teman parlemen lihat dari ganja, tolong jangan lupakan juga akses masyarakat gitu. Akses masyarakat ini tetap perlu. Jadi tolonglah dipercepat prosesnya, karena saya yakin banyak yang perlu nih, terutama ini contoh aja ya, Thailand itu nggak semua penyakit. Thailand itu epilepsi, Parkinson, paling nggak ada 5 lah. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang, palliative care tuh kayak orang udah parah banget penyakitnya, terus kita cuma bisa ningkatin kualitas hidupnya dikit-dikit. Terutama untuk dengan segala hormat nih, cancer patients atau AIDS patients gitu. Kalau udah di certain level mungkin udah sulit, tapi kita cobalah kita tingkatin kualitas hidupnya. Nah, di situ ganja bisa bermain. Kenapa sulit? Kalau tadi pertanyaan Kejo, bisa nggak sih? Sulit nggak sih? Ya, sulit. Makanya diomongin terus. Dan saya, lagi-lagi saya pengen mengapresiasi anak-anak muda dimanapun yang berani ngomongin ini. Terutama anak-anak muda yang mereka nggak nyimeng, mereka cuma tahu temenan nyimeng, tapi mereka tahu ini nggak ada masalah. Jadi mereka berani untuk ngomongin itu. Saya mengapresiasi betul teman-teman yang mengambil sikap ini, karena ini bukan tentang teman-teman lo yang itu sih sebenarnya, tapi ada orang-orang yang memang perlu akses ke ganja medis, dan selama ini mereka setiap melakukannya mereka risk tahun-tahun mereka untuk dipenjara. Yang mana terjadi kan sama kasus yang dijadiin Fidelis. Tapi lo kalau Fidelis itu sempat kencang banget ya. Selain kasus Fidelis, ada nggak sih kayak behind ya, lo pasti mau nggak mau berinteraksi langsung dengan para pengguna ganja dalam urusan medis yang memang ya kalau di kita masih agak rancu ya, dia pengguna tapi ya they need it for living gitu. Nah, yang aku ingin tanya ini, lu ada
apa ya, unforgettable moments nggak sih selama berinteraksi langsung dengan mereka yang bisa di-share sama teman-teman sehingga teman-teman yang lagi nonton sekarang tuh kayak ya it's not that bad gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Kalau interaksi langsung itu mungkin gue akan jawabnya kayak gini ya. Pertama, kita kasus Fidelis itu menurut saya sangat 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 penting. Yang sakit bukan Fidelis, yang sakit Ibu Yeni Widiawati, istrinya, ya kan? Yeah. Fidelis mencari pengobatan segala macam nggak berhasil. Salah satu googlingnya menemukan ganja bisa nih untuk siringomelia, kista di tulang belakang. Kemudian karena itu dia kemudian coba nanam, dia ekstrak, kasih ke istrinya, berhasil. Singkat cerita seperti itu. Dia tahu nih berhasil sekian bulan, tapi dia kan orang pinter, kan orang googling bahasa Inggris segala macam, pasti cerdas gitu. Terus dia sadar ini melanggar hukum, dengan segala kebesaran hati dan kerelaan hati, dengan asumsi baiknya pada kawan-kawan Badan Narkotika Nasional, dia melangkahkan kakinya ke BNNK Sanggau dengan harapan menemukan solusi. Solusi yang dikasih oleh teman-teman BNNK Sanggau adalah borgol. Hal yang kurang lebih sama itu terjadi bukan yang kurang lebih sama, tapi ada kasus juga seperti ini di Malaysia. Jadi ada orang kayak Fidelis, dia ngasih ekstrak ganja ke orang yang sakit, tapi kalau Fidelis cuma ke istrinya, orang ini pasiennya agak banyak gitu. Jadi dia emang ekstrak ganja, terus punya list patients banyak, dia kasih. Makanya namanya dia dokter ganja gitu. Nah, si dokter ganja ini mau dihukum mati. Nah, waktu dia mau dihukum mati, itu publik Malaysia bereaksi bahwa ini masa sih orang ngasih ganja untuk kesehatan lu hukum mati. Publik Malaysia bereaksi, kemudian akhirnya pemerintah Malaysia karena kasus itu dan reaksi publiknya, mereka kemudian oh ya kita diskusiin yuk ganja medis. Secara terbuka publik bisa ikut. Ada 2 kasus pidana. Negara yang satu bikin diskusi publik untuk kemudian merencanakannya, negara yang satu nggak bikin apa-apa. Buat saya sih agak sedih juga gitu ya, untuk kemudian karena kan kalau dari mata Fidelis dia bisa lihat ini hal yang baik gitu untuk istrinya gitu. Intervensi pidana juga terjadi di kasus 2020 ini ke seseorang di NTT waktu itu. Kalau nggak salah namanya proses Yahaan, jadi terjadi kembali. Nah, kalau yang di penelitian yang saya pernah lakukan sih, saya nggak bicara sama pasiennya, saya bicara sama dokternya. Jadi ada dokter, nggak usah disebut namanya, dokternya baik banget, tapi dokter ini kemudian menurut saya mempertaruhkan karirnya, mempertaruhkan banyak hal untuk kemudian memberikan ganja sama pasiennya. Dokter ini praktis di Indonesia, terus dia mempertaruhkan semuanya karena dia lihat ganja ini bermanfaat kok buat pasien saya. Kenapa kemudian dilarang gitu? Ada banyak aktivitas-aktivitas yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu yang dia lakukan, dan namanya saya nggak bisa sebutkan karena itu ancaman. Jangan. Tapi yang dia lakukan itu ternyata berdampak baik untuk pasiennya gitu. Jadi saya jadi banyak banget orang di sektor ilegal ini. Saya masih ilegal nih. Menurut saya nih mestinya diangkat gitu. Negara melihat peluang terus ngangkat orang-orang ini ke konteks legal sehingga mereka bisa sharing pengetahuannya. Dan kalaupun ada hal-hal yang keliru yang mereka lakukan, disitulah negara, hey jangan begitu Anda. Kalau misalnya ngasih itu dosisnya kayak gini gitu misalnya. Oh kalau misalnya mau ngasih ganja ke pasien, tolong formatnya jangan pakai format yang itu, pakai format ini aja, yang ini lebih aman, bla 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 bla. Mestinya peran negara tuh di sektor yang kayak gitu. Sekarang saya ngelihat belum ke arah sana karena banyak alasan, mungkin karena itu susah, tapi namanya berubah ya, karena yang lebih baik ya pasti susah gitu kan. Kalau cuman pengen jadi lebih buruk atau nggak berubah sama sekali, ya itu yang paling gampang. Diam-diam aja kayak gini terus. Diam, tahu-tahu jumlah COVID 6.000 per hari. Wow. Saya pikir saya doang yang nyinyir nih. Saya pikir nih, ini apa namanya, IG live-nya agak bermartabat. Bermartabat kita, gue martabat kacang. Ini ada next question dari atas lagi. Gue yang tadi disebut sama host, katanya lo ke Iowa, United States itu dalam rangka ngurusin drug policy juga kah atau apa? Iya. Wah, itu seru banget sih. Jadi nama programnya YCLI PFP, Professional Fellows Program. Jadi kayak
kita dari beberapa negara Asia Tenggara itu diterbangin ke Amerika untuk mendalami hal-hal yang kita suka atau kita kerjakan selama ini gitu. Di Indonesia juga banyak beberapa aktivis yang pernah ngelakuin program yang sama, jadi bukan saya aja. Saya waktu itu dapat di tahun 2018 kalau saya nggak salah. Terus di sana di Iowa tuh saya belajar macam-macam. Jadi salah satunya soal ganja, jadi mereka pengen punya kebijakan ganja medis juga. Saya ikut di rapatnya, bisa nonton. Jadi ada patient groups, ada grup farmasinya yang saya nggak terlalu suka, ada grup dari pemerintahnya, grup dokter dan segala macam. Jadi mereka kemudian saling ngasih tahu kebutuhannya, kekhawatirannya dan lain-lain untuk pelan-pelan membangun kebijakannya bersama-sama. Itu menurut saya bagus banget sih. Jadi justru ketika semua orang bisa ngomong bebas, maka kita tahu pemetaan masalahnya di mana dan membangun kebijakannya juga lebih terarah dan terstruktur gitu. Saya senang melihatnya waktu itu. Jadi ada perdebatan antara grup dokter sama grupnya si pasien gitu. Grup dokter kita tuh nggak pernah diajarin beginian gitu. Mereka kayak ini nih apa gitu. Tapi ada dokter juga yang bilang ya ini kalau teman-teman dokter bisa lihat di dokumen ini, jurnal ini dan lain-lain. Tapi kan ada dokter-dokter yang lebih senior yang mungkin kayak ini apa sih, ini baru banget, kita belum ngerti kayak gitu-gitu. Jadi saling ngasih tahu kebutuhannya itu menurut saya pengalaman yang sangat menarik sih. 6 minggu doang, habis itu balik lagi. 6 minggu lo nge-fly ya? Literally flying by flying pakai pesawat maksud gue. Di Iowa itu drug use itu ilegal, sama kayak di sini. Tapi even for medical ini reason? Tapi cannabis untuk medical boleh. Ya, jadi kan orang tuh berubahnya macam-macam kan. Kayak Iowa dia juga konservatif, Kristen banget gitu. Jadi dia berubahnya pelan, ya udah kita ganja medis dulu deh. Ya itu kan persis yang saya bilang tadi kan. Oke lah, lu nggak bisa lihat human rights-nya, tapi lu bisa lihat dong ini apa valuasi finansialnya. Lu bisa lihat dong kebutuhan pasien kayak gitu-gitu lah. Oke, ada next question nih, ada 2 langsung gue hajar. Yang pertama itu ada ini curhatan sih. Pertama dari Abim Andriawan. Kenapa sih tumbuhan yang Tuhan ciptakan tapi malah didiskriminasi tanpa adanya tabayun atau riset? Padahal tumbuhan itu kan bisa dikatakan hijaunya Indonesia. That's the curhatan. Terus the question, ini ada 2. The first one is coming from Melina Nurhovifa 1. Dia nanya gini, Kak, apakah dengan ilegalnya ganja justru akan menambah potensi kejahatan? Misalnya penyelundupan, pasar gelap, dan penanaman ilegal. That's the first one. The second one, dari Julian Taperops. Misalnya nih, policy penggunaan ganja buat urusan medis udah terimplementasi di Indonesia. Kira-kira transisi apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat Indonesia buat bisa nerima kalau ganja itu sebenarnya ya udah legal dan berguna loh? Wah, pertanyaan yang terakhir bagus banget. Saya ke pertanyaan terakhir dulu ya, karena paling ingat. Pertanyaan yang terakhir itu, saya pernah ngobrol sama satu orang anak kom gitu. Dia bilang ada 3 aspek yang komunikasinya buruk sekali ke publik. Militer, hukum, kesehatan. dan di ganja medis itu ada 2 aspek diantaranya kan, hukum dan kesehatan gitu. Jadi double. Komunikasi publik terkait itu sangat penting. Kita bisa lihat komunikasi publik yang kurang baik itu berdampak seperti apa di COVID-19 ini. Itu tadi pertanyaan yang penting sekali, gimana untuk mengkomunikasikan ke masyarakat dan lain-lain tentang si ganja medis ini udah legal, regulasinya secara spesifik seperti apa. Saya sangat menyarankan kalau pemerintah memang menuju ke sana untuk hire konsultan dan tidak bersandar pada orang-orang di dalamnya sendiri. Jadi kalau bisa punya konsultan komunikasi kebijakan yang spesifik supaya kebijakannya berhasil. Seringkali tuh kebijakan bagus, tapi karena komunikasinya berantakan akhirnya nggak aksesibel gitu. Saya nggak tahu komunikasinya itu emang sengaja diberantakin atau gimana gitu supaya nggak aksesibel. Menurut saya sih kalau benar-benar pengen bikin kebijakan yang baik, tolong komunikasinya diperbaiki juga supaya orang-orang juga ketika mengeksekusinya itu juga rapih gitu. Teknik komunikasi seperti apa saya nggak mau sotoy nanti keliru, karena saya yakin juga pasti banyak kawan-kawan komunikasi kebijakan yang lebih baik dari saya, karena toh sekarang kayaknya udah ada beberapa master di Indonesia yang udah jelas-jelas detailnya tuh komunikasi kesehatan. Dan itu bagus banget.
Menurut saya mereka perlu didorong untuk bisa lebih involve ke arah itu gitu. Terus tadi pertanyaannya ada yang tentang pasar gelap ya kalau nggak salah ya. Yes. Nah, pertama saya nggak ngomongin dulu. Jadi pertama ada dua lah. Tadi kita ngomongin medis kan. Nah, kalau medis aja udah ada tuh pasar ilegalnya. Tadi saya udah sebutin. Termasuk dilakukan oleh dokter yang saya interview, ya kan. Tapi yang paling parah itu kan sebenarnya di aspek rekreasional. Kita harus akuin juga bahwa banyak orang di Indonesia itu menggunakan ganja untuk kepentingan rekreasional. Walaupun ada yang berargumen juga rekreasi itu juga medical gitu. Justru karena kita punya rekreasi di akhir minggu itu menyembuhkan kita untuk memulihkan diri, memulai hari baru. Ya kan? Menaikkan imun. Ya, itu argumen lah ya, itu terserah. Ya, saya sih oke-oke aja sama semuanya. Tapi bahwa ketika ada market dan market itu tidak diurus secara legal, udah pasti ada orang yang melakukannya secara ilegal gitu. Dan yang saya sayangkan kayak gini, kan market paling luas di area sini kan. Let's say 4 juta orang. 4 juta orang itu market ganja. Nah, kemudian di atasnya kan ada bandar yang langsung direct selling, ya kan? Itu kan retailnya, orang retail. Nah, orang retail ini kan pasti ada distributornya kan? Betul. Nah, distributornya ini pasti ada produsennya. Oke. Ya kan? Produsennya ini pasti ada pendananya. Sekarang itu penegakan hukum itu cuma di sini. Cuman di konsumen sama retail kecil. Padahal ada orang yang distribusi, padahal ada orang yang nanam, dan kadang-kadang yang nanam pun dibayar orang seringkali. Siapa sih yang ngedanain ini semua? Siapa sih yang ngejagain flow supply chain-nya? Nah, itu yang menurut saya perlu ditengok lebih jauh. Nah, kadang inilah orang-orang yang bilang mafia. Nah, yang orang-orang yang tadi kita tangkap itu petani yang nanam, orang yang bawa ganjanya sendiri, yang bawa truk dari Sumatera ke Jawa, yang orang yang jual langsung ke Viera misalnya, itu kan semua karyawan. Yang ngegaji siapa? Itu yang menurut saya perlu dicek gitu sih. Kalau kita pengen serius ngomongin mafia ya. Kalau misalnya ada orang bawa sabu sekilo ditangkap terus dibilang ini mafia, menurut saya berlebihan. Karena nggak mungkin mafia yang sebenarnya, kan nggak mungkin Jeff Bezos jual bukunya langsung hand to hand terus dia jadi bilioner, tidak mungkin. Oke. Itu sih. Reseller kalau di Tokopedia yang reseller bintang 5-nya ya. Iya. Betul. Padahal misalnya kita tuh sering kemarin reseller nih gimana sih? Payah ngirimnya lama dan segala macam. Padahal mungkin Tokopedia ikut bertanggung jawab. Misalnya kayak gitu ya. Jadi tapi kan kita suka lupa nih aktor besarnya kayak gitu. Oke. Next question nih, Mbak, dari Evami17. Jadi kalau misalnya ganja legal, harga ganja jadi murah. Lu belinya pakai Shopee Pay, Rp1. Siapa yang bilang itu, sorry? Siapa? Sorry. Saya nggak peduli siapa, tapi pertanyaannya gimana? Jadi kalau ganja legal, dilegalkan, harga ganja jadi murah. Bisa terjadi. Tapi saya juga harus akuin di Kanada, itu kan Kanada itu salah satu dari 2 negara yang secara federal, jadi keseluruhan negaranya, itu melegalkan ganja, selain Uruguay. Nah, Kanada juga kayak gitu. Nah, keluhan dari aktivis ganja di sana itu tax-nya terlalu mahal. Karena tax-nya terlalu mahal, orang-orang yang melakukan peredaran gelap itu ngejualnya di bawah harga pasar legal. Ketika itu terjadi dan mutunya bedanya cuma 20-30%, misalnya tidak terlalu signifikan, mereka orang akan tetap pergi ke pasar gelap. Yang ilegal. Nah, jadi penentuan pricing policy-nya juga tetap harus benar nih. Kalau misalnya ini kita ngomongin rekreasional ya. Kalau misalnya kita ngomongin rekreasional, maka pricing policy di situ juga harus benar. Kalau misalnya ternyata kita taruh harga mahal for the sake of tax, tapi ternyata tidak mengena ke marketnya, buat apa? Orang akan tetap pergi ke pasar gelap, gitu. Yes, makanya lampunya nyalain, jadi pasarnya nggak gelap lagi. Wow, ini seruan ini buat saya nyalain lampu ya? Gak ada lagi pertanyaan berikutnya dari Fatah Hayat nih. Bang, kalau lo jadi Menteri Hukum dan HAM Indonesia, terus ganja udah legal, hal pertama yang akan lo lakukan tuh apa? Wah, ganja udah legal, asumsinya undang-undang sendiri ya. Terus saya Menteri Hukum dan HAM. Wah,
Saya sih pengen saya pengen ngurangin beban penjara, itu yang pertama Oh, sih. Penjara kita itu kapasitasnya 130.000, bebannya itu 250.000 sekian. wadah. Jadi sangat 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 over gitu. Kalau misalnya saya jadi Menkumham, walaupun sepertinya itu ini ya long shot ya. Tapi kalau itu terjadi, yang saya pengen lakukan pertama itu ngurangin kapasitas penjara. Caranya gimana? Mungkin pardon massal gitu. Jadi untuk teman-teman yang cuman diputus dengan apa pasal penguasaan dalam jumlah kecil atau pasal pengguna, itu saya pengen keluarin dari penjara sesegera mungkin. Saya akan bicarakan dengan presiden misalnya kayak gitu. Karena harus diakuin juga ketika penjara penuh saat ini, menurut saya yang perlu dikeluarkan pertama kali itu memang kawan-kawan apa namanya, kawan-kawan pemakai narkotika, karena sekarang udah lebih dari 10 tahanan rutan dan lapas itu punya kasus COVID-19. Yang mana kan di situasi sepadat itu jatuhnya sangat berbahaya kan. Saya kasih contoh aja bukan di Nepal, negara dekat-dekat situ, Sri Lanka. Di Sri Lanka itu sampai ada ini udah terjadi juga di Indonesia. Di Indonesia itu di Sulawesi Utara, terus terjadi juga di Sri Lanka. Tapi di Sri Lanka sampai ada korban meninggal. Jadi apa namanya, orang di penjaranya, kawan-kawan yang ada dalam penjaranya itu sangat resah dengan COVID-19 sehingga mereka riot. Mereka akhirnya bikin kerusuhan gitu, chaos, iya. Dan akhirnya kalau di Sri Lanka itu sampai ditembak mati oleh petugasnya gitu, sangat disayangkan. Karena kegagalan itu, penjara terlalu penuh karena mudahnya orang masuk karena tindak pidana narkotika. Oke, jadi emang vote Mas Yohan dari ini siapa kayaknya Nadia Misero. Ini mah teman lo. Iya, kayaknya sepupu Yohan saya Misero. Itu Tania Misero nih, temannya Coach Ciha nih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih ada kalau orang ganteng pakai narkoba kok stigmanya beda ya sama orang jelek? Ya ini itu kalau pakai waktu itu kan pernah ketangkap ya menggunakan ganja kalau nggak salah, dan disebutnya kayak ya udahlah orang ganteng mah bebas. Tapi kalau ada orang lain betul. kurang menarik, kok kayak lu udah jelek ngeganja lagi gitu. Iya. Saya nggak bisa bilang siapa, tapi saya yakin waktu Jeffrey Nicole dan Andika Kangen Band tertangkap ganja itu reaksi masyarakat agak berbeda, ya kan? Mana yang ganteng, mana yang jelek, itu bukan urusan saya, ya. Aduh. Sebut nama. Tapi menurut saya keduanya kan sebenarnya insan yang kreatif, insan yang produktif. Betul. Gitu ya. Saya sih nggak sepakat keduanya perlu ditahan gitu. Tapi kalau kita ada hal-hal yang lain yang perlu kita lihat dari itu tuh justru ini. Kenapa Jeffrey Nicole lepas? Kenapa beberapa politisi juga waktu ketahuan punya relasi dengan narkotika juga pulang? Tapi ada orang-orang kayak misalnya, kita nggak usah ngomongin masyarakat biasa lah ya. Kita ngomongin Andika Kangen Band di penjara, Ridho Roma diproses. Siapa lagi aktor yang main Surat dari Praha tuh siapa? Tio Pakusadewo. Itu juga diproses dan lain-lain. Jadi kebijakan narkotika kita itu terutama aspek pidananya harus diakui tidak konsisten dan mungkin tidak fair. Kenapa untuk orang-orang tertentu lancar keluar, orang-orang yang ini sama aja loh, ini juga tokoh publik loh, tetap diproses gitu. Nah kalau tokoh publik aja tetap diproses, ya kita ini yang remah-remah rempeye, ya kan? Cuman remah-remah gurih-gurihnya sate taichan itu, ya kan, kuning. Kita pasir ya kita ini. Oke. Langsung masuk penjara. Masuk penjara penuh COVID. Masuk penjara penuh COVID-19. Wah, sulit sekali. Udahlah. Jadi ngeganja itu bukan karena memang tidak disuka, tapi daripada masuk penjara karena COVID-19, udah nggak usah nyobain ganja. Nah ini saya mau disclaimer dulu nih buat crowd Amanat Institute. Jadi saya tuh bukan kayak ayo pakai narkotika gitu, bukan itu ya. Saya pengen disclaimer dulu. Saya tuh pengen bilang kita ayo fokus ke kebijakannya. Kalau kebijakan kita nih, kita pengen lihat bahwa anak-anak muda Indonesia tuh adalah anak-anak yang perlu didukung,
Nah kan Betul. bisa aja bahwa 2-3 kali mereka salah langkah. Nah ketika mereka salah langkah, kita tuh harus mengarahkan atau memenjarakan, kayak gitu aja sih. Nah Betul. padahal banyak langkah lain. Kalaupun kita tetap pengen mempertahankan pidana, nggak harus penjara kan? Kan bisa denda, bisa Oh kerja iya. sosial, dan kerja Hmm. sosialnya nggak usah lama-lama, misalnya 2 hari nyapu di Sudirman, ditonton teman-temannya, apa kayak. Jadi banyak Eh, banyak cara-cara lain yang tidak menghalangi anak-anak ini berkembang, bertumbuh, belajar, berkarir gitu loh. Nggak harus hmm. kayak gitu caranya, gitu sih yang saya pikirin. Gak usah ini ya. Jadi bolehlah dicobain ganja dikit-dikit. Aduh, Bukan, gue takut ngomongnya. saya nggak, makanya saya bilang bukan itu saran saya, Bukan. tapi Bukan. orang tuh bisa punya relasi macam-macam dengan narkotika dengan berbagai alasan. Tapi sekarang negaranya mau gimana terhadap Hmm. relasi itu? Kalau relasi yang pengen kita bangun cuma marah-marah doang, ya selamanya kayak gini. Nggak ada Iya sih. solusi gitu. Betul. Nggak cuma Saya ganja doang sebenarnya ya. Semua. benar-benar, saya nggak tahu nih handphonenya Mbak Viera apa. Tapi Hmm. misalnya iPhone gitu ya. Hmm. 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 Terus mungkin Mbak Viera kalau ngetik pakai Microsoft Word, ya kan? Hmm. Hmm. Mungkin kawan-kawan di sini banyak yang tersentuh dengan pidato Yes We Can-nya Barack Obama Hmm. waktu itu. Hmm. Orang-orang ini itu semua punya histori dengan narkotika, tapi mereka nggak ditangkap. Mereka Iya ya. diizinkan bekerja, berkreasi, dan menginspirasi. Kalau saat itu mereka ditangkap, kita sudah megang iPhone saat ini, ya kan? Hmm. Yang mana menjadi inspirasi untuk banyak cellphone lain. Hmm. Kalau nggak sekarang cellphone kita masih ada tombolnya kayak BlackBerry, ya kan? Kan sekarang lu Betul. semua nggak ada yang cellphone model kayak gitu. Semua cellphone-nya kan layar semua tuh, ya kan? Yes. Paling tombol 1, Yes. 2, 3 biji. Itu kan gara-gara iPhone. Nah, sekarang kalau kita sedih, kita mendengarkan Yesterday, The Beatles, ya kan? Misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang dilakukan oleh pengguna narkotika yang produktif gitu. Dan saya pikir banyak juga anak-anak yang saat ini ada di dalam penjara yang sebenarnya punya potensi-potensi itu. Sayang sekali hukum menghentikan mereka gitu. Iya Gitu ya, sih. harusnya ya penjara udah penuh juga. Dan kalau misalnya gue googling penjara di Belanda sama di Norwegia, wah gila, kerenan penjara daripada kosan gue. Iya kan? Saking kosongnya ya, mungkin maksudnya orang mikirnya penjara kosong tuh bukan berarti tidak ada penjahat di sana. Namanya penjahat mah ya, namanya di seluruh dunia ada aja, tapi sistem hukumnya sendiri mungkin sudah cukup baik sehingga tidak perlu memasukkan orang ke dalam penjara jadi ada tadi benar yang kata lu, masih ada bentuk hukuman lain yang bisa dilakukan dan membuat efek jeraknya sama tanpa masuk penjara karena COVID-19. By the way, Masya, ini 5 tahun lagi, nggak ada yang 5 menit lagi bakal Oke. sendiri. Cuman gue pengen nanya nih, kira-kira harapan lo nih tentang perkembangan Nafsa 5 tahun ke depan aja, sama pesan-pesan buat teman-teman di Amanat Institute selain jadi reseller ganja. Wah. Atau ya maksudnya apa ya buat teman-teman juga. Ini, aduh gue masukin IGTV nggak ya? Kayaknya abis ini langsung ke Masukin dong. masukin pastinya. Ini Masukin dong. buat teman-teman. Orang-orang kalau Natal ngomonginnya tentang ucapan Natal atau enggak. Kalau gue ya manis itu ngomonginnya lu pakai ganja apa enggak. Makanya Anda harus kasih disclaimer Anda. Oh, itu harus ada disclaimer-nya. So gimana Mas Yo? Kalau harapan ya, sebenarnya saya sangat senang melihat terutama di parlemen, DPRD dan DPR juga gitu, bahwa banyak anak muda apapun backgroundnya ya, mulai masuk politik. Dan mereka mereka lulusan sekolah yang keren-keren gitu, dan itu menurut saya keren banget. Dan mudah-mudahan dengan mereka dialognya bisa lebih terbuka, dan mudah-mudahan mereka juga karena mereka muda, mereka lebih berani untuk membicarakan hal-hal seperti ini gitu. Harapannya ada di sana, karena saya lihat juga teman-teman saya yang jadi hakim itu keren-keren banget. Teman-teman saya yang jadi jaksa, teman-teman saya yang teman-teman saya nggak ada yang jadi polisi sayangnya. Cuman untuk teman-teman saya yang jadi penegak hukum gitu, saya bisa lihat bahwa mereka juga punya keresahan yang sama. Ini buat apa sih ini semua kayak gitu. Jadi karena mereka juga terbebani, misalnya dalam satu hari ada 20 kasus, 16-nya narkotika, terus 16-nya pemakai biasa, itu kan buat apa? Hal-hal yang harusnya diselesaikan oleh dokter kok diselesaikan oleh hakim. Jadi itu
itu kan buang-buang resource misalnya kayak gitu. Jadi saya bisa lihat bahwa diskusinya semakin bergulir, diskusinya semakin seru, melibatkan banyak orang, termasuk akun Instagram yang keren seperti Amanat Institute ini yang luar biasa sekali, hostnya itu kan ternama saya kalau nggak salah 600.000 follower. 600.000 follower di Instagram dan TikToknya kan. Jadi begitu luar biasa, ini kesempatan yang baik. Harapan saya untuk teman-teman yang saat ini menonton itu bukan percaya 100% sama omongan saya, tapi melihat bahwa yang saya omongin ini mungkin perlu ditelisik lebih jauh. Jadi googlinglah sendiri, risetlah sendiri, tulislah sendiri, tanyalah sendiri. Kalau teman-teman menemukan kebenaran-kebenaran yang seperti yang saya temukan, ayo kita melangkah bareng-bareng. Kalau misalnya ternyata kita perlu berdiskusi lebih jauh, ya saya one direct message away gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mahasiswa, terus saya pengen ngobrol sama aktivis lain dong, saya pengen ngobrol sama siapapun, Ricky Gunawan, Erasmus Napitupulu, Diran Aryana, siapapun yang mungkin teman-teman inginkan dan pengen tahu kontaknya, saya akan sangat senang untuk berbaginya dengan teman-teman gitu. Karena saya yakin semakin banyak orang yang mendiskusikannya, semakin banyak orang yang membicarakannya, maka narasinya akan semakin terbangun dan semakin banyak karya gitu ya, tulisan gitu, maka akan makin keren juga gitu sih. Oh iya sih, lu udah masuk parpol mana nih? Silakan kalau mau dideketin one direct message away aja ya. Udah, ini jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen masuk anggota DPR itu sebenarnya kan kesannya kayak, lo ketutup sama yang koruptor sih sebenarnya, tapi anggota DPR itu setiap mereka tuh terpilih karena membawa pesan gitu ya, yang sesuai sama keresahan di dapilnya terutama. Jadi kalau keresahan Mas Yo ini adalah di bidang nafsa, ganja secara khusus. Jadi kalau pengen ganja dilegalkan boleh pilih Mas Yo 4 tahun lagi. Iya. Mungkin ada dapil tertentu yang punya kepentingan, silakan. Dapil Aceh. Oke, Mas Yo, by the way, thank you so much. Ini benar-benar, aduh, gokil abis sih. Natal gue ngomongin ganja dan teman-teman di belakang gue ini, walaupun yang terlihat cuma satu orang, tapi banyak teman-teman di belakang yang bantuin sampai mulai bersuara atau IG Live ini terlaksana. So, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita IG Live lagi, mungkin antara Viera dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Aduh, sorry banget. Anggota DPR ya. Lo mau jadi anggota DPR apa anggota BNN? Yang manapun asal bisa bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih. Gila jawabannya sih udah politisi abis. Oke, Mas Yo, thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol seru lagi. Bye-bye. Siap, Viera. Dadah.